Resep rahasia nenek penjual cireng. Pagi di Bandung, Kamis, 10 Juli 2025, menyapa dengan kehangatan matahari yang menembus celah-celah genting di gang sempit Dago. Aroma khas bumbu dan minyak panas sudah mengepul, berbaur dengan riuh rendah percakapan tetangga dan deru motor yang sesekali lewat. Di ujung gang, tepat di depan rumah sederhana bercat hijau pudar, antrean sudah mengular panjang. Mereka bukan mengantre sembako, melainkan sepiring kelezatan yang tak tertandingi. Cireng nenek emak. Nenek emak, dengan usianya yang hampir menyentuh 70, masih cekatan. Tangan keriputnya lincah memotong adonan, melemparkannya ke wajan berisi minyak panas, lalu mengangkatnya dengan saringan bambu. Senyumnya selalu merekah, menyapa setiap pembeli dengan ramah. Cirengnya hangat, Jang. Nikmat dimakan sambil ngopi di pagi begini. Tawarnya pada seorang pemuda berseragam ojek daring yang baru tiba. Cireng nenek emak bukan sekadar camilan. Ia adalah warisan rasa. Sebuah cerita yang dihidangkan hangat setiap hari. Semua orang penasaran, apa rahasia di balik cireng kenyal gurih dengan bumbu rujak pedas manis yang membuat ketagihan itu. Nenek emak hanya akan tersenyum dan berkata, "Ah, rahasianya mah di hati, Jang." Namun, pagi ini, rutinitas yang sempurna itu tiba-tiba koyak. Saat nenek emak sedang asik meracik bumbu rujak, tubuh ringkihnya tiba-tiba limbung. Pisau di tangannya terlepas, jatuh di lantai dengan bunyi berdebam. Aroma cireng yang tadinya menggoda, kini berganti kepanikan. Para pembeli berteriak memanggil bantuan. Dalam sekejap, nenek emak sudah terbaring tak sadarkan diri, wajahnya pucat pasi. Ia segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Reza, cucu tunggal nenek emak, baru saja selesai rapat daring di apartemennya yang minimalis. Notifikasi telepon dari bibinya membuat jantungnya berdebar kencang. "Reza, nenek emak masuk rumah sakit. Kondisinya kritis, Jang." Suara bibinya bergetar. Reza, seorang pemuda Bandung yang sibuk dengan grafik, data, dan strategi digital marketing, merasa dunia modernnya tiba-tiba ambruk. Nenek emak adalah satu-satunya keluarga dekat yang ia punya setelah orang tuanya meninggal. Ia segera menyambar kunci motor dan melesat menuju rumah sakit. Di koridor rumah sakit yang dingin, dokter menjelaskan kondisi nenek emak. Beliau mengalami kelelahan ekstrim dan tekanan darah sangat rendah. Ada indikasi komplikasi juga. Mohon doanya dan untuk sementara beliau harus istirahat total. Kami belum bisa memastikan kapan beliau akan sadar. Kata-kata dokter bagai palu godam di kepala Reza. Matanya menatap wajah nenek emak yang terbaring lemah di ranjang, selang infus menempel di tangannya. Para tetangga dan pelanggan setia nenek emak mulai datang menjenguk. Wajah mereka penuh kekhawatiran. "Aduh, gimana ini cireng nenek emak? Siapa yang menerusin?" Bisik-bisik mulai terdengar. Reza mendengar itu dan sebuah beban berat langsung menimpanya. Ia tak pernah sekalipun tertarik dengan urusan dapur, apalagi membuat cireng. Ia bahkan tidak tahu berapa takaran tepung tapioka dan terigu yang nenek emak gunakan. Resep rahasia? Baginya itu hanya dongeng. Namun kini, warisan nenek emak yang merupakan satu-satunya sumber penghidupan mereka terancam punah. Reza tahu ia harus melakukan sesuatu. Tapi dari mana harus memulai? Malam itu, setelah memastikan nenek emak stabil meskipun belum sadar, Reza kembali ke rumah nenek emak. Lampu remang-remang di ruang tengah menyoroti kesunyian yang terasa berat. Aroma bumbu cireng yang biasanya semerbak kini samar-samar, seolah ikut merasakan kehampaan. Dengan tekad yang belum sepenuhnya bulat, Reza mulai pencariannya. Rumah nenek emak itu seperti museum kenangan, setiap sudut menyimpan cerita. Di dinding, terpajang foto nenek emak muda bersanding dengan seorang pria berkumis tipis, kemungkinan kakek Reza yang sudah lama meninggal. Rak buku kayu usang di sudut ruangan dipenuhi majalah masakan dan beberapa buku cerita rakyat Sunda. Tapi Reza tahu, ia mencari sesuatu yang lebih spesifik. Ia mulai dari dapur. Laci-laci kayu digeledah, lemari perkakas dibuka satu persatu. Ada tumpukan resep kue bolu,
kue lapis, bahkan cara membuat opor ayam. Namun, tidak ada satupun yang bertuliskan cireng istimewa nenek emak. Rasa frustrasi mulai merayap. Ia menepuk dahinya. Mana mungkin resep legendaris itu cuma ditulis di selembar kertas, pasti nenek emak menyimpannya di tempat khusus. Fokus Reza beralih ke kamar nenek emak. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kayu tua di bawah ranjang, dihiasi ukiran bunga melati yang sudah usang. Debu tipis menyelimutinya, menandakan jarang disentuh. Dengan hati-hati, Reza membukanya. Di dalamnya, ada tumpukan surat-surat lama yang sudah menguning, beberapa foto hitam putih, dan sebuah buku resep lusun dengan sampul kain batik. Jantung Reza berdebar. Ini dia. Namun, kegembiraan itu segera luntur saat ia membuka buku resep tersebut. Isinya memang resep-resep warisan keluarga, mulai dari semur jengkol, pepes ikan, hingga gulai nangka. Tapi, di bagian paling penting, bagian yang seharusnya berisi resep cireng, halamannya kosong melompong. Reza mengernyitkan dahi. Ia membolak-balik halamannya lagi, berharap ada tulisan samar atau kode tersembunyi. Tapi nihil, ini hanya kertas kosong. Ia menghela napas panjang, kekecewaan merayapi. Jadi, tidak ada resep tertulis. Reza beralih ke tumpukan surat. Kebanyakan adalah surat-surat dari teman-teman nenek emak atau dari kerabat jauh. Salah satu surat menarik perhatiannya. Bertanggal puluhan tahun lalu, dari seorang teman lama bernama Bi Imas, berbunyi, "Mak, kau memang ajaib. Bumbu ibu yang itu benar-benar membuat cirengmu tak ada duanya. Aku masih ingat cara mengolah patinya, unik sekali." Reza membaca ulang kalimat itu, bumbu ibu yang itu, dan cara mengolah patinya unik sekali. Ini bukan resep, tapi petunjuk. Nenek emak pasti punya teknik rahasia yang tidak bisa dituliskan. Itu lebih dari sekedar bahan. Reza merasa seberkas harapan mulai menyala. Ia tidak mencari resep tertulis, melainkan ingatan dan cara nenek emak melakukannya. Keesokan paginya, Reza tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus menemui Bi Imas. Jika nenek emak tidak menuliskan resepnya, mungkin orang-orang terdekatnya yang pernah melihat nenek emak meracik cireng tahu bagian dari rahasia itu. Ini bukan hanya tentang menemukan bahan, ini tentang mengumpulkan kepingan memori. Reza memacu motornya menyusuri jalanan kota yang padat. Tujuannya adalah rumah Bi Imas, yang alamatnya ia temukan di amplop surat lama nenek emak. Setelah beberapa kali bertanya pada warga sekitar, ia akhirnya tiba di sebuah rumah mungil di daerah Sukajadi, tak jauh dari pasar tradisional. Bi Imas, seorang wanita sepuh dengan kerudung sederhana, menyambut Reza dengan senyum ramah namun menyimpan guratan khawatir. "Ya Allah Reza, nenek emak bagaimana? Dia kuat sekali orangnya." Raut wajah Bi Imas berubah muram saat mendengar kondisi nenek emak. Setelah Reza menceritakan situasinya dan tujuannya datang, Bi Imas mengangguk pelan. "Jadi, kau mau mencari resep cirengnya ya? Memang tidak tertulis, Jang. Itu resep turun-temurun dari ibunya nenek emak. Hanya dia yang benar-benar menguasainya," ucap Bi Imas sambil menuangkan teh hangat ke cangkir. "Tapi, aku tahu sedikit. Dulu, nenek emak sering cerita." Bi Imas mulai bercerita dan setiap kata-katanya bagai kepingan puzzle yang perlahan membentuk gambaran. Dulu, ibu nenek emak selalu bilang, adonan cireng itu seperti bayi, harus diuleni dengan penuh kasih sayang. Jangan buru-buru, jangan keras-keras, lembut tapi mantap. Kenang Bi Imas, matanya menerawang jauh ke masa lalu. Dan airnya, nenek emak selalu pakai air bekas cucian beras yang pertama. Katanya bikin cirengnya lebih tuti bersih dan kenyal alami. Reza terkesiap. Air cucian beras? Ia tak pernah terpikirkan. Baginya air ya air saja. Lalu soal bumbu. Bi Imas melanjutkan. Nenek emak itu punya cara khusus mengolah pati. Dia tidak pernah pakai pati instan seperti sekarang. Dia buat sendiri dari singkong segar pilihan. Pati itu direndam semalaman, lalu diperas dan diendapkan berkali-kali. Katanya, itu rahasia utama kekenyalan dan rasanya yang berbeda. Pikiran Reza kalut. Ia terbiasa dengan segala sesuatu yang instan. Mencari singkong segar, merendam pati, mengendapkan. Ini proses yang rumit dan memakan waktu. Dan ada satu lagi, Bi Imas berbisik, seolah membagikan rahasia besar. Nenek emak itu tidak pernah meracik bumbu rujaknya jika hatinya sedang kacau.
Dia selalu bilang, rasa itu ikut suasana hati pembuatnya. Reza mendengarkan, mencatat setiap detail di ponselnya. Ia mulai menyadari bahwa resep rahasia ini bukan sekedar daftar bahan dan takaran. Ini adalah filosofi, sebuah proses yang melibatkan kesabaran, ketekunan, dan bahkan emosi. Nenek emak tidak hanya menjual cireng, dia menjual cinta dan kenangan di setiap gigitannya. Frustrasi melanda. Ia sudah mencoba 20 kali dan tidak ada satupun yang mendekati rasa cireng nenek emak. Cireng buatannya ada yang gosong, ada yang hambar, ada yang seperti karet. Ia merasa sia-sia. Bagaimana mungkin ia, seorang spesialis digital marketing, bisa menirukan tangan ajaib nenek emak? Ia meraih cireng gosong terakhir dan melemparkannya ke tong sampah. Ini mustahil, gerutunya. Saat itulah pandangannya jatuh pada sebuah bingkai foto usang di meja dapur. Foto nenek emak sedang tersenyum lebar, tangannya dipenuhi adonan tepung, matanya menatap kamera dengan penuh kebahagiaan. Di latar belakang, ada tulisan tangan nenek emak di papan tulis kecil yang pernah ia abaikan. Tulisan itu berbunyi, "Cireng itu harus pakai hati, Jang. Rasanya itu dari ingatan." Reza terdiam. Kalimat itu, yang selalu ia anggap sekadar ucapan klise, kini menggema di telinganya. Rasanya itu dari ingatan. Ingatan siapa? Ingatan nenek emak atau ingatan para pelanggan akan cirengnya? Reza mengambil cireng gosong dari tong sampah. Ia menatapnya, bukan resep yang ia butuhkan, tapi jiwa dari resep itu. Reza menatap foto nenek emak di dapur. Kalimat cireng itu harus pakai hati, Jang. Rasanya itu dari ingatan, terus berputar di benaknya. Ia memungut kembali cireng gosong itu, memegangnya seolah itu adalah petunjuk paling berharga. Bukan sekadar resep fisik yang ia cari, tapi esensi, jiwa, dan kenangan yang nenek emak tuangkan ke dalam setiap adonan. Ia ingat sore-sore dulu, nenek emak selalu mengajaknya duduk di dapur, bercerita tentang masa kecilnya, tentang kakek, sambil tangannya lincah menguleni adonan. Saat itu, Reza hanya menganggapnya obrolan biasa. Kini ia sadar, setiap cerita, setiap tawa, setiap sentuhan adalah bagian dari rasa itu. Dengan semangat yang baru, Reza kembali ke meja dapur. Ia tidak lagi melihat takaran sebagai angka mati, melainkan sebagai panduan yang harus disesuaikan dengan perasaan. Ia mulai lagi, namun kali ini berbeda. Pertama, ia mencari singkong yang benar-benar segar di pasar tradisional terdekat. Ia ingat, nenek emak selalu memilih singkong yang mulus tanpa bintik hitam. Di rumah, ia mencuci bersih beras, mengambil air cucian pertamanya. Lalu dengan sangat hati-hati, ia mulai mengolah pati singkong, mengingat setiap detail yang Bi Imas ceritakan. Proses merendam dan mengendapkan pati memakan waktu berjam-jam. Tetapi kali ini, Reza melakukannya dengan kesabaran yang belum pernah ia miliki. Ketika tiba waktunya menguleni adonan, Reza tidak lagi terburu-buru. Ia membayangkan nenek emak di depannya, tersenyum dan membimbingnya. Tangannya bergerak lembut namun pasti, merasakan tekstur adonan di antara jemarinya. Ia teringat nenek emak selalu memutar adonan searah jarum jam, seolah memberi energi positif ke dalamnya. Ia juga mencoba untuk mengingat aroma yang keluar dari tangan nenek emak saat menguleni. Ia membuat beberapa cireng dan menggorengnya. Aroma yang keluar dari wajan mulai sedikit berbeda, lebih familiar. Dengan jantung berdebar, ia menggigit satu. Ini dia, gumamnya. Teksturnya kenyal di dalam dan renyah di luar. Rasanya gurih dan ada semacam kehangatan yang meresap ke hati. Belum persis sama dengan buatan nenek emak, tapi sudah sangat mendekati. Ini adalah cireng dengan sentuhan cinta dan ingatan. Reza tak sabar. Ia mengemas beberapa cireng yang baru matang itu dalam kotak. Sore itu juga, ia bergegas kembali ke rumah sakit. Ia ingin nenek emak menjadi orang pertama yang mencicipinya. Di kamar rumah sakit yang sepi, Reza mendekati nenek emak. Wajah keriput itu masih tampak pucat, tapi napasnya lebih teratur. Reza menggenggam tangan nenek emak, lalu meletakkan kotak cireng di sampingnya. "Nek, Reza bikin cireng." Reza ingat kata nenek, cireng itu harus pakai hati, bisiknya. Suaranya tercekat.
Entah sebuah kebetulan atau keajaiban, saat Reza berucap, jari nenek emak sedikit bergerak. Kelopak matanya bergetar. Perlahan, sangat perlahan, nenek emak membuka matanya. Matanya yang sayu menatap Reza, lalu beralih ke kotak cireng di sampingnya. Sebuah senyum tipis, samar-samar, merekah di bibir keriputnya. "Wangi," bisik nenek emak. Suaranya sangat lemah. Ia mencoba mengangkat tangannya. Reza segera membantu mengambil sepotong cireng kecil, mendekatkannya ke nenek emak. Dengan susah payah, nenek emak menggigitnya. Matanya terpejam sejenak. Air mata tipis mengalir dari sudut matanya. "Hati, iya, pakai hati," bisiknya lagi. Reza merasa dadanya sesak. Ia tahu nenek emak mengerti. Resep rahasia itu bukan sekadar bahan, tapi seluruh hidup nenek emak, seluruh kenangan dan cinta yang ia curahkan. Beberapa hari kemudian, kondisi nenek emak berangsur membaik. Ia masih perlu istirahat total, tapi sudah bisa diajak bicara. Reza tak lagi fokus pada digital marketing. Ia mendedikasikan dirinya untuk belajar lebih dalam, meracik adonan, dan mencari tahu setiap detail dari nenek emak. Nenek emak dengan sabar membimbingnya, mengoreksi, dan berbagi cerita di setiap tahapan. Kali ini, Reza mendengarkan dengan seluruh hatinya. Pada suatu pagi yang cerah, nenek emak duduk di kursi rodanya, mengawasi Reza di depan warung cireng yang kembali ramai. Reza, dengan celemek putih dan tangannya yang kini mahir, menggoreng cireng pesanan. Antrean sudah kembali mengular panjang. Aroma cireng yang khas, yang sama dengan yang nenek emak buat, kembali memenuhi Gang Dago. Para pelanggan lama mencicipi cireng Reza dengan ragu, lalu mata mereka melebar. "Rasanya persis seperti nenek emak," seru salah satu pembeli. Reza tersenyum. Ia tahu, ia bukan sekadar mewarisi resep, tapi juga semangat dan cinta nenek emak.